Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Nurjayanti, Guru UPT SD Negeri 272 Gresik, calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebagai pertanyaan pemantik, yang pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan dari penerapan 5 KSE adalah memahami, menghayati, dan mengolah emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, perlu untuk kita mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memperoleh kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pimpinan pembelajaran harus dapat menerapkan 5 KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna pada murid sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang baik sehingga menjadi perubahan positif bagi diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, kaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memilih kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang bagi murid. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.2 adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima komponen sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya kreatif, dan peduli lingkungan. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Kaitan modul 2.1 dengan modul 2.2 adalah pembelajaran sosial emosional erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab.
Seluruh modul mulai dari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, kesemuanya mempunyai keterkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Pertanyaan lanjutan yang ketiga adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat adalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional pada murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju remaja. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya hanya berfokus pada penyampaian materi dan tujuan pembelajaran untuk pemenuhan nilai belakang. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangat perlu dilakukan sehingga anak akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengolah emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kemampuan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap orang lain. Pertanyaan yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen sosial, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan metode STOP. Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis atau well-being. Pertanyaan yang ketiga, perubahan yang saya terapkan di murid dan rekan sejawat adalah bagi murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam pembelajaran. Bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, saling belajar dan berbagi praktik baik dengan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam sebuah kegiatan di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.